Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi bersama saya di channel Hadi Solih, channel ilmu pengetahuan dan pendidikan. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Hari ini kita akan belajar sumatif akhir semester Pendidikan Agama Islam kelas 2 SD. Kita akan bahas soal ya hari ini. Langsung saja. Soal pertama. Surah An-Nas merupakan surah yang anak-anak, kita sudah belajar Al-Quran itu ada 114 surat. Dan An-Nas adalah surat yang terakhir. Maka surah An-Nas merupakan surah yang ke-114. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 2. Surah An-Nas memiliki arti yaitu An-Nas itu artinya apa? Kita sudah belajar An-Nas itu artinya adalah manusia. Maka A ini malaikat salah, B manusia, C tumbuhan. Yang betul adalah B manusia. Soal nomor 3. Anak-anak sudah hafal An-Nas ya. Ini kita diminta untuk melanjutkan. Min syarril waswasil A. Jinnati, B. Khonnas, C. Alamin. Jawabannya apa? Jawabannya adalah B. Min syarril waswasil khonnas. Jawabannya adalah B. Soal nomor 4. Pesan pokok yang terkandung dalam surah An-Nas adalah A. Manusia harus memohon perlindungan hanya kepada Allah. B. Manusia adalah makhluk yang kuat. C. Manusia adalah makhluk yang sempurna dibandingkan makhluk yang lainnya. Kita lihat dulu anak-anak isi kandungan surah An-Nas. Yang pertama itu kan Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Intinya adalah memohon kepada Allah, memohon segala perlindungan dari godaan setan dan manusia itu kepada Allah. Jadi kita lihat jawaban di sini, manakah yang menunjukkan jawaban yang tepat? A. Manusia harus memohon perlindungan hanya kepada Allah. Bisa jadi ini ada di dalam surah An-Nas. Manusia adalah makhluk yang kuat. Tidak ya, tidak ada di dalam surah An-Nas. Manusia adalah makhluk yang sempurna dibandingkan makhluk yang lainnya. Ini juga tidak ada di dalam surah An-Nas. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Pertanyaan nomor 5. Saat membaca Al-Quran, kita harus memperhatikan makhorijul huruf. Makhorijul huruf artinya A. Tempat keluarnya huruf, B. Tempat masuknya huruf, C. Bentuk dari huruf hijaiyah. Makhorijul huruf artinya adalah tempat keluarnya huruf dari mulut ya. Ada yang dari bibir, ada yang dari kerongkongan. Nah, makanya kita harus belajar tentang makhorijul huruf anak-anak. Jawabannya adalah yang A. Pertanyaan nomor 6. Kalau kalian menemukan pertanyaan seperti ini, ingat langsung dibaca pertanyaannya supaya waktunya tidak terbuang banyak ya. Langsung pertanyaannya. Dari tabel di atas, nama Allah dan artinya yang benar terletak pada nomor. Jadi ini ada nama Allah, Asmaul Husna. Di sebelah kanan ada artinya. Kita diminta untuk mencari mana yang benar. Yang pertama, Al-Hafiz. Artinya maha melihat. Ini salah ya, karena maha melihat itu Al-Basir ya. Kemudian Al-Alim, maha mengetahui. Ini bisa jadi
Yang C, Al-Khabir, Maha Perkasa. Maha Perkasa itu bukan Al-Khabir ya. Maha Perkasa itu Al-Aziz. Maka ini yang tepat adalah nomor 2. Nomor 2 jawabannya adalah B berarti. Soal nomor 6 jawabannya adalah B. Nomor 7. Allah Subhanahu wa taala mempunyai Asmaul Husna Al-Khabir yang artinya Allah Maha Teliti. Bagaimana cara kita untuk meneladani nama tersebut? Ini kita garis bawahi dulu ya, Allah Maha Teliti. Kemudian apa yang kita teladani anak-anak? Yang pertama, kegiatan apa yang merupakan cerminan dari kita meneladani sifat tersebut? A. Menyontek saat mengerjakan ujian. Ini tidak ya, karena Allah itu Maha Teliti, Maha tahu. Orang menyontek ketika ujian, Allah pasti tahu. Maka ini yang A ini salah. B. Senantiasa taat beribadah kepada Allah. Ini bisa jadi. Kita lihat yang C dulu ya. C. Berbicara dengan pelan saat guru menjelaskan pelajaran. Berbicara dengan pelan berarti ini berbisik-bisik dengan temannya. Ini berbisik-bisik dengan teman supaya tidak ketahuan guru. Berarti ini tidak bisa menjadi sikap untuk meneladani Asmaul Husna Al-Khabir. Maka jawabannya adalah B. Senantiasa taat ibadah kepada Allah. Karena Allah itu Maha melihat, bukan karena kita beribadah, bukan karena agar dilihat oleh orang lain. Nomor 8. Jika terdapat huruf qaf yang berharokat kasroh, maka huruf tersebut dibaca, kalau kasroh itu hurufnya menjadi I, maka jawabannya adalah B, yaitu Ki. Soal nomor 9. Allah memiliki 99 Asmaul Husna. Asmaul Husna memiliki arti A. Nama-nama Allah yang baik. B. Kalimat-kalimat thayyibah. C. Doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Maka jawabannya adalah nama-nama Allah yang baik. Soal nomor 10. Kita sebagai seorang muslim yang baik harus mempunyai sifat sayang kepada sesama. Di bawah ini yang termasuk sifat sayang kepada sesama adalah A. Menolong teman jika kesusahan. B. Taat beribadah kepada Allah. C. Belajar dengan rajin. Coba kita lihat dari bawah ya. Belajar dengan rajin ini untuk kepentingan diri sendiri. Maka ini salah karena tidak ada sifat sayang kepada orang lain ya, menolong kepada orang lain. Taat beribadah kepada Allah yang B ini juga untuk kepentingan diri sendiri. Maka jawabannya adalah yang A, menolong teman jika kesusahan. Soal nomor 11. Kita sebagai anak yang soleh harus mempunyai sifat empati. Maaf, ini salah tulis ya. Ini empati. Empati artinya A. Mengerti perasaan orang lain. B. Berburuk sangka. C. Suka menggunjing. Suka menggunjing jelas salah. Berburuk sangka juga salah. Maka jawabannya adalah mengerti perasaan orang lain. A ya jawabannya. Soal nomor 12. Berikut yang merupakan ciptaan manusia. Nah, ini mudah sekali ya. Kita cari mana yang ciptaan manusia. A. Langit. Apakah langit ciptaan manusia? Tidak. Langit ciptaan Allah. B. Bumi. Apakah bumi ciptaan manusia? Kalau globe ciptaan manusia. Kalau bumi, ya, bumi alam semesta itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya adalah C, karena C, motor adalah ciptaan manusia. Soal nomor 13. Sebagai umat Islam, sudah sepatutnya kita memohon sesuatu hanya kepada A. Dokter,
Apakah kita mohon sesuatu kepada dokter? Salah, bukan dokter. B. Dukun. Wah, ini jelas salah ya, karena ini bertentangan dengan syariat ajaran agama Islam. Tidak boleh seseorang pergi ke dukun. Jika kita memohon sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jawabannya adalah C. Soal nomor 14. Setiap hari kita belajar di sekolah untuk mendapatkan ilmu. Ilmu yang sudah kita dapatkan seharusnya A. Kita simpan di ingatan kita. Jadi ini disimpan saja ya. B. Kita amalkan di kehidupan kita. C. Kita rangkum di buku khusus. Nah, ilmu itu sehendaknya setelah kita dapatkan, kita harus amalkan di kehidupan kita. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 15. Apabila ibu sedang memasak, maka yang kita lakukan adalah A. Membantu saat diminta. Ini Bapak garisi ya. B. Membantu tanpa diminta. C. Membantunya karena takut dengan ayah. Maka jawaban yang tepat adalah membantunya tanpa diminta. Karena kita peduli dan mau membantu orang tua kita. Orang tua sudah sangat berjasa bagi kita. Kita tidak boleh menyakitinya dan harus membantu tanpa diminta. Begitu ya. Soal nomor 16. Jika teman sekelas kita sedang sakit, maka sebaiknya yang kita lakukan adalah A. Membiarkannya. Ini salah ya. Teman yang sakit masa dibiarkan. B. Menjenguknya. C. Melaporkannya kepada guru. Yang paling tepat adalah menjenguknya. Nomor 17. Berikut merupakan contoh sayang kepada sesama, yaitu A. Reni mengerjakan soal tanpa menyontek. Apakah ada di sini sikap sayang kepada sesama? Tidak ada ya. Ini dia belajar dengan rajin. Kemudian mengerjakan soal tanpa menyontek, ini sikap jujur ya. Tapi bukan kasih sayang kepada sesama. B. Mizwar menjenguk Maudi yang sedang sakit. Apakah ini sikap kepada sayang kepada sesama? Bisa jadi ya, kita lihat C dulu. C. Abid mengembalikan uang kembalian kepada ibunya. Ini sikap jujur. Maka sikap sayang kepada sesama adalah yang B. Soal nomor 18. Mengangkat tangan, mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan bahu. Dan dilakukan ketika hendak memulai sholat. Disebut dengan gerakan apa? A. Iktidal. Apakah betul? Iktidal itu setelah ruku ya. Berdiri setelah ruku, maka ini salah. Yang ditanyakan adalah ketika hendak mau sholat. Berarti pertama yang dilakukan sebelum gerakan pertama ya ketika sholat ya. B. Ruku. Salah ya. Ruku ini bukan berdiri tegak. Jawabannya adalah C. Takbiratul ihram. Nomor 19. Panggilan untuk melaksanakan sholat berjamaah dinamakan A. Iqomah. B. Adzan. C. Zikir. Coba kita bahas satu-satu. Iqomah itu memang dilakukan sebelum sholat. Tapi itu adalah tanda kalau sholat berjamaah akan dimulai. Ini adalah panggilan, pertanyaan adalah panggilan untuk melaksanakan sholat. Panggilannya ya, bukan tanda sholat jamaah akan dimulai. Kalau iqomah, tanda kalau sholat jamaah itu mau dimulai. Lah panggilannya apa? Panggilannya adalah adzan. Nah, adzan itu panggilan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ketika orang-orang sudah berkumpul, maka tanda dimulainya sholat berjamaah adalah dengan iqomah. Jangan sampai bingung ya. Nomor 20. Soal terakhir.
Dalam berdakwah, Nabi Nuh alaihi salam sangat gigih. Akan tetapi tidak banyak orang yang mau mengikutinya. Termasuk putra Nabi Nuh alaihi salam. Putra Nabi Nuh yang tidak mau beriman kepada Allah adalah, nah, siapa nama putra Nabi Nuh itu? Fir'aun. Apakah Fir'aun? Tidak. Fir'aun ini raja Mesir ya, yang tidak mau beriman. Ini juga masanya Nabi Musa. Apakah Abu Lahab? Tidak. Abu Lahab ini hidup di masa Nabi Muhammad. Ini adalah orang yang menentang ajaran Nabi Muhammad ya. Putra Nabi Nuh namanya adalah Kan'an. Jawabannya adalah C. Baik, sekian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan latihan soal ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.